Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas topik tentang apa? Lidah statis. Oke, penilaian akhir semester ganjil ini udah semakin dekat. Ayo siapkan diri kalian. Semangat, semangat. Pejuang, kalian pejuang tangguh. Ayo semangat. Kita mulai dari soal nomor 1. Seekor ikan berada di dalam akuarium yang berisi air seperti gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut sebesar ternyata ketika kita menyelam ya, itu punya tekanan hidrostatis, di mana besarnya semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatisnya makin besar. Apa buktinya? Buktinya kita merasakan sakit di bagian telinga ya, ketika kita menyelam lebih dalam, ya enggak? Nah, coba diingat-ingat lagi, atau nyebur sekarang. Enggak dong ya. Oke. Nah, jadi hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman apa? Semakin besar kedalamannya, tekanan hidrostatis semakin besar. Oke, kita tinggalkan sejenak, kita jawab soal ini. Nah, untuk menjawabnya seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di soal kedalaman airnya adalah 60 cm. Kalau kita ubah menjadi 0,6 meter. Nah, posisi ikan kalau dari dasar kita simbolkan dengan H akson. Besarnya 25 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi 0,25 meter. Yang diketahui lagi massa jenis air kita simbolkan dengan Rho. Besarnya 1000 kg per meter kubik. Dan kecepatan gravitasi kita simbolkan dengan G. Besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Tekanan hidrostatis kita simbolkan dengan pH. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep tekanan hidrostatis. Kalian masih ingat persamaan tekanan hidrostatis? Oke, pH sama dengan Rho dikali G dikali di mana Rho adalah massa jenis dari fluidanya atau zat cairnya. Di sini ya, dalam hal ini zat cair. Di sini air kan. Oke, yang kedua, G adalah percepatan gravitasi. Dan H adalah kedalaman. Satuannya meter. Nah, dari sini kita masukkan. Rho-nya 1000. G-nya 10. Nah, H-nya udah dapat belum? Belum. Nah, kita cari gimana cara mencarinya. H itu kan kedalaman. Kedalam mengukurnya dari permukaan air sampai di mana benda itu berada. Nah, kalau dari gambar kan sebenarnya udah nampak kan. Mencari kedalamannya tinggal kita selisihkan. 60 dikurang 5 jadi 35 cm. Nah, kalau cm ini kita ubah menjadi meter dan hasilnya 0,35. Oke, kalau kita hitung hasilnya 3.500 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut sebesar 3.500 Newton per meter kuadrat. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Oke, paham kan? Lanjutkan soal nomor 2. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda, yaitu cairan P dan cairan Q. Jika massa jenis cairan P dan Q berturut-turut 1,2 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik, ketinggian cairan P sama dengan 20 cm, maka ketinggian cairan Q adalah, seperti biasa untuk menjawabnya kita tulis dulu besaran apa saja yang diketahui. Oke, yang pertama massa jenis cairan P atau kita simbolkan dengan Rho P sama dengan 1,2 gram per cm kubik. Massa jenis cairan Q kita simbolkan dengan Rho Q sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Lalu ketinggian cairan P
kita simpulkan dengan HP sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah ketinggian cairan Q, atau kita simpulkan dengan HQ. Nah, untuk menjawab soal ini, menggunakan apa? Konsep tekanan hidrostatis pada pipa U. Oke, nah tekanan hidrostatis di titik P itu sama dengan tekanan hidrostatis di titik Q. Atau di tempat 1 sama dengan di tempat 2. Nah, ini kita masukkan. Tekanan itu kan perkalian antara rho dikali G kali H, tekanan hidrostatis kan. Nah, di sini di ruas kiri dan kanan punya masing-masing punya G yang besarnya sama, jadi bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan rumus rho dikali H untuk cairan P dan rho dikali H untuk cairan Q. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Rho P sebesar 1,2 dikali HP. HP-nya kan 20 cm. Sama dengan rho dari Q-nya 0,8 dikali HQ. Anggaplah HQ. Nah, 1,2 dikali 20 hasilnya 24. Sama dengan 0,8 dikali HQ. Nah, berarti kan HQ sama dengan 24 dibagi 0,8. Sehingga didapatkan HQ sama dengan 30 cm. Jadi apa? Ketinggian cairan Q adalah 30 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Pertanyaan nomor 3. Domprak hidrolik yang memiliki dua penampang digunakan untuk mengangkat mobil bermasa 1080. Kedua penampang memiliki diameter masing-masing 40 cm dan 120 cm. Gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk dapat mengangkat mobil sebesar. Oke, untuk menjawab soal ini, seperti biasa, tuliskan dulu besaran apa saja yang diketahui. Di soal ada massa dari mobilnya, kita simpulkan dengan M sebesar 1080 kg. Kedua, ada diameter penampang kecil, anggaplah D1 40 cm. Diameter penampang yang besar atau D2 sama dengan 120 cm. Yang ditanyakan gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil. Kita simpulkan dengan F1. Oke, untuk menyelesaikannya kita harus memahami hukum Pascal. Oke, ini masih ingat. Hukum Pascal bunyinya apa? Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, jadi P1 itu sama dengan V2 karena sama besar. Masih ingat nggak rumus tekanan? Tekanan sama dengan perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Luas permukaan sentuhnya. Nah, kita masukkan di sini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukkan. Oke. Luas penampang di sini kan domprak hidroliknya itu bentuknya lingkaran sehingga A-nya kita jabarin jadi luas lingkaran 1/4 VD kuadrat. Nah, di sini ada A1 jadi 1/4 VD1 kuadrat, sedangkan di A2 1/4 VD2 kuadrat. Nah, masing-masing ruas punya 1/4 V, jadi bisa kita coret karena nilainya sama. Sehingga yang tersisa F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, untuk mencari F1 ya udah tinggal kita otak-atik didapatkan seperti ini. D1 per D2 kuadrat dikali F2. Nah, tinggal kita masukkan. F2-nya belum ada kan di soal, yang ada hanya M. Oke, bukankah gaya di sini sama dengan gaya beratnya dari di penampang 2? Di mana mobil diletakkan situ, mobil yang bermassa, dia punya gaya berat sebesar massa dikali gravitasi. Anggaplah gravitasi di tempat itu 10. Kita kalikan 10, yaitu 1000, hasilnya jadi 10.800 Newton untuk F2-nya. Oke, F2-nya udah dapat, kita tinggal masukkan ke persamaan tadi. D1-nya 40, D2-nya 120, dikuadratkan dikali 10.800. 40 per 120 bisa kita sederhanakan jadi sepertiga, lalu dikuadratkan dikalikan dengan 10.800. 3 dikuadratkan hasilnya 1/9 dikali 10.800 hasilnya 1.200 Newton.
Oke, jadi gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk dapat mengangkat mobil itu sebesar 1.200 Newton. Sehingga jawabannya adalah C. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1 dongkrak hidrolik, 2 balon udara, 3 pompa hidrolik, 4 kapal selam. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu penerapan hukum Pascal. Sekarang penerapan hukum Pascal itu ada beberapa, diantaranya dongkrak hidrolik dan pompa hidrolik. Nah, ini sudah jelas bahwa pilihan 1 dan 3 itu benar kan? Nah, sekarang untuk balon udara itu termasuk yang apa? Nah, kita lihat lagi penerapan hukum Archimedes. Penerapan hukum Archimedes diantaranya ada balon udara, kapal selam, kapal laut, hidrometer, sampai ke konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah B. Oke, paham kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda yang terapung pada zat cair yang massa jenisnya 1.200 kg per meter kubik. Bila diketahui bagian A adalah 1/5 dari benda, maka massa jenis benda tersebut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini seperti biasa, kita analisis besaran apa saja yang diketahui. Di soal ada massa jenis, kita simbolkan dengan Rho. Anggaplah zat cairnya kita simbolkan dengan F. Rho F sama dengan 1.200 kg per meter kubik. Selanjutnya, volume yang bagian A kan yang terapung kan, jadi VT kita kasih simbolnya. Sama dengan 1/5 dari VB atau volume benda. Ini adalah massa jenis benda atau kita simbolkan dengan Rho benda. Ya, untuk menjawab soal ini kita menggunakan hukum Archimedes. Oke, di mana Rho benda dikali volume benda itu sama dengan Rho fluida dikali volume benda yang tercelup ke dalam fluida tersebut. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa bagian volume benda yang tercelup di dalam fluida itu. Maka dapat kita cari volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda dikurang volume yang terapung. Oke, kita masukkan volume bendanya dikurang 1/5 dari volume benda. Sama dengan 4/5 volume benda. Jadi yang tenggelam atau yang masuk ke dalam air atau yang tercelup itu sebesar 4/5 dari benda itu. Nah, kita substitusikan ke nilai VBEF-nya. 5 PB. Kita kalikan. Oke, PB dan VB-nya ada di masing-masing ruas bisa kita coret. Tersisa Rho benda 1.200 dikali 4/5 hasilnya 960 kg per meter kubik. Jadi jawabannya yang benar adalah apa? Jenis benda tersebut adalah 960 kg per meter. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada sebuah silet yang terapung. Silet dapat terapung di atas permukaan air dikarenakan untuk menjawab soal ini diperlukan konsep tegangan permukaan zat cair. Apa sih itu? Silet dapat terapung di permukaan air karena adanya tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang
sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh lapisan elastis. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair. Di bagian dalam cairan, sebuah molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya. Tetapi di permukaan cairan tidak ada molekul lain. Hal ini yang menyebabkan timbulnya gaya pemulih, di mana arahnya ke atas. Sehingga gaya pemulih ke atas ini dapat menopang silet tetap berada di permukaan air tanpa tenggelam. Nah, peristiwa tegangan permukaan zat cair yang lain, contohnya nyamuk dapat berdiri di permukaan air. Yang kedua, bentuk tetesan air yang membulat. Jadi untuk soal ini, silet dapat terapung di atas permukaan air itu dikarenakan adanya tegangan permukaan air. Soal terakhir, berikut beberapa peristiwa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kapal laut dapat terapung. 2. Nyamuk dapat berdiri di permukaan air. 3. Bentuk tetesan air yang membulat. 4. Naiknya air tanah melalui akar. 5. Pada musim hujan, air naik melalui pori-pori dinding. Dari contoh di atas, yang merupakan contoh peristiwa kapilaritas adalah Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus memahami apa sih itu kapilaritas? Ada yang masih ingat? Oke, jadi kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, di mana bisa kita temukan? Di antaranya, naiknya air tanah melalui akar. Pada musim hujan, air naik melalui pori-pori dinding, dan naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Masih banyak contoh yang lainnya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 4 dan 5. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat mengambil manfaat dari video ini. Mengutip sebuah tulisan dari Kang Ihsan. Ada hari kita membandingkan diri. Ada hari pula kita percaya dengan diri kita. Kita pernah lelah. Kita juga pernah tidak menyerah. Seperti jalanan yang tak selalu rata, hidup kita pun ada naik turunnya. Meski begitu, apapun yang terjadi, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.